Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, dan siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan ya semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di KSMMI 2019. Matematika terintegrasi. Kali ini kita akan melanjutkan ke soal yang ke-15. Mari kita baca soalnya. Fatimah membeli 2 pensil, 1 buku, dan 3 bolpoin di toko Amanah dengan harga total 17.000. Fatimah membeli lagi 3 pensil, 2 buku, dan 1 bolpoin di toko yang sama dengan harga 20.500. Jika Fatimah ingin membeli 4 pensil, 1 buku, dan 13 bolpoin di toko tersebut, maka beliau harus membayar dengan harga total berapa? Nah, di sini sekilas tampaknya soal ini ada yang kurang ya. Jadi, karena hanya ada 2 persamaan. Tentu saja kita tidak bisa menentukan berapa harga sebuah pensil, harga sebuah buku, dan harga sebuah pulpen. Akan tetapi, memang dalam pertanyaannya kita tidak disuruh untuk mencari berapa harga masing-masing. Pertanyaannya adalah berapa harga 4 pensil, 1 buku, dan 13 ballpoint. Oke, langsung saja. Agar tidak terlalu panjang dalam menulis, kita misalkan dulu pensil itu A, buku adalah B, dan ballpoint adalah C. Oke ya, sehingga yang diketahui dalam soal adalah 2A ditambah B ditambah 3C sama dengan 17.000. Lalu yang kedua, 3A ditambah 2B ditambah C sama dengan 20.500. Nah, di sini kita akan mengeliminasi B-nya, yaitu agar mudah, yang persamaan yang atas kita kalikan dengan 2, sedangkan yang bawah tetap atau dikalikan dengan 1, sehingga menjadi 4A plus 2B plus 6C sama dengan 34.000 ya, semuanya dikalikan 2. Lalu yang bawah itu tetap 3A plus 2B plus C sama dengan 20.500. Setelah kita eliminasi pengurangan, maka di sini 4A dikurangi 3A, maka hasilnya adalah 1A, atau tulis saja A. 2B dikurangi 2B itu 0, tidak usah ditulis. Lalu yang 6C dikurangi C adalah 5C. 34.000 dikurangi 20.500 adalah 13,5. Jadi hasilnya A plus 5C sama dengan 13.500. Oke, langsung saja kepada yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah harga 4 pensil, 1 buku, dan 13 ballpoint itu totalnya berapa? Jadi kalau disingkat menjadi 4A plus B plus 13C itu berapa nilainya? Jadi, disinilah kreativitas kita diuji. Ubahlah apa yang ditanyakan tersebut menjadi bentuk penjumlahan yang ada hubungannya dengan apa yang diketahui. 2A plus B plus 3C ini nilainya 17.000. Sementara 4A plus B plus 13C ini dirubah ke dalam bentuk penjumlahan yang nantinya yang diketahui ini terpakai. Jadi menjadi seperti ini. 2A plus B plus 3C ini kan sama seperti yang diketahui ini ya. Lalu ini ditambah dengan berapa lagi agar tidak berubah artinya dengan yang ditanyakan. Awas, di sini ada 4A, di sini baru 2A, berarti masih kurang 2A lagi. Di sini B, berarti B-nya sudah cukup, tidak kurang. Lalu di sini 13C, yang sebelah kanan hanya baru ada 3C. Berarti kekurangan kita adalah 2A plus 10C. Tambah saja dengan 2A plus 10C. Oke ya. Setelah itu, karena 2A plus B plus 3C ini sudah diketahui nilainya, yaitu 17.000, berarti yang ini bisa diganti dengan 17.000. Sedangkan yang ini bisa diubah menjadi 2 kalinya A plus 5C. Jadi di sini saya ulangi, 2A plus B plus 3C ini nilainya 17.000 karena sudah diketahui, sedangkan yang 2A plus 10C ini diubah sesuai sifat distributif menjadi 2
kurung buka A plus 5C kurung tutup. Setelah itu 17.000-nya tetap dan A plus 5C-nya ini diganti dengan 13.500 karena kita sudah dapatkan tadi di sini 13.500 itu adalah nilai dari A plus 5C. Sehingga didapat 17.000 ditambah 2 kali 13,5 itu berapa? 27.000. Sehingga kalau di total harga 4 pensil ditambah 1 buku dan 13 ballpoint adalah 44.000. Jadi di sini jawaban yang benar adalah C. Oke ya, cukup mudah ya untuk yang ini. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Mari kita baca soalnya. Diketahui 143 per 23 itu sama dengan H ditambah seper I plus seper J plus K per L, di mana HIJKL adalah bilangan asli, maka nilai dari K pangkat L ditambah I kali H dikurangi J adalah berapa? Nah, ini sepertinya tampak rumit sekali ya, ini karena ada perperan yang begitu banyak dan bertumpuk-tumpuk. Ini terkadang membuat kita tidak bisa berpikir bagaimana logikanya. Namun demikian, kunci dari permasalahan ini adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya itu dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, bentuk pecahan campuran itu bisa berubah bentuk A B per C atau ditulis A ditambah B per C. Oke, itu yang perlu diketahui yang pertama. Yang perlu diketahui yang kedua yaitu bahwa pecahan dalam bentuk B per C itu dapat diubah ke dalam bentuk seper C per B. Ya, pecahan B per C dapat diubah ke dalam bentuk seper C per B. Oke, langsung saja kita kepada 143 per 23 itu. 143 dibagi 23 itu menghasilkan 6 dan sisa 5, maka ditulis di sini 6 5 per 23 atau ditulis 6 ditambah 5 per 23. Awas, 5 per 23 akan kita ubah lagi menjadi seper 23 per 5. Oke ya, seper 23 per 5. Oke, sekarang fokuskan penglihatan kita kepada 23 per 5-nya itu. 6 dan 1-nya yang di atas ini sudah tidak ada perubahan. Jadi kita ubah lagi 23 per 5 ini kan bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran yang hasilnya 4 3 per 5 ya. Ditulis seperti ini. Jadi 6 ditambah seper 4 ditambah 3 per 5. Dengan cara yang sama seperti tadi, 3 per 5-nya ini bisa diubah menjadi seper 5 per 3. Lanjut, menjadi seperti ini ya, 6 ditambah seper 4 ditambah seper 5 per 3. Dan terakhir, 5 per 3 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 2 per 3. Sehingga hasilnya seperti ini. 6 ditambah seper 4 ditambah seper 1 ditambah 2 per 3. Sehingga kalau kita cocokkan formasinya, seperti yang ditulis dalam soal, kita luruskan saja. Hanya berapa, I-nya berapa, J-nya berapa, K-nya berapa, L-nya berapa. Untuk lebih jelas saya pindah ke sebelah kanan ini aja ya, biar dekat. Nah, di sini terlihat ya, yang sebagai H adalah 6, yang sebagai I adalah 4, yang sebagai J adalah 1, dan seterusnya. Jadi sudah terlihat bahwa hanya 6, I-nya 4, J-nya 1, K-nya 2, dan L-nya 3. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah K pangkat L ditambah I kali H dikurangi J. Yaitu K pangkat L. K-nya tadi berapa? K-nya 2, berarti K2. L-nya berapa? L-nya 3, berarti 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 6 kurangi 1. Awas, diingat kembali aturan dari hitung campuran, yaitu perkalian didahulukan sehingga menjadi 8 ditambah 24 dikurangi 1. Hasil akhirnya adalah 31. Oke ya, jelas sekali ya. Jadi dalam hal ini jawaban yang benar adalah D. Oke ya. Ya, saya rasa itu ya pembahasan hari ini, yaitu soal yang ke-15 dan ke-16. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam saya menerangkan. Tentu saja karena mungkin masih banyak keterbatasan yang saya miliki.
Namun demikian, apabila video ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.